Memasuki Grand Prix Mugello, Marc Marquez telah memberikan pernyataan terbuka yang menarik perhatian media dan penggemar. Dengan suasana tegang namun tenang, Marquez membahas rangkaian topik penting yang memberikan wawasan mendalam tentang kondisi mental dan strateginya pada tahap musim ini. Di antara refleksi paling menonjol dari Marc Marquez di hari Kamis Mugello adalah penilaiannya terhadap opsi skenario yang tersedia untuk masa depannya saat ini. Adaptasi dengan Ducati serta fokusnya untuk tetap tenang dan konsisten pada momen penting dalam kejuaraan serta alasan kenapa Pramac sudah di luar opsi pilihannya untuk 2025. Marc Marquez membuka pernyataan di konferensi pers dengan tegas dan percaya diri untuk menyoroti pentingnya menghindari spekulasi dan tetap tenang di tengah keputusan final Ducati Course. Marc Marquez telah memperjelas fokus dan tekadnya mengenai masa depannya di MotoGP. Marquez mengaku tidak akan berpindah dari satu tim satelit ke tim satelit lainnya. Alasannya, Marquez merasa kompetitif dan tujuannya adalah mencoba untuk mendapatkan tim pabrikan, sehingga dirinya akan mendapat banyak sumber daya yang memiliki komponen pabrikan. Jadi, jelas sudah alasan Marc mengeluarkan Pramac Racing dari opsi 2025-nya adalah karena berpindah dari satu tim satelit ke tim satelit lain bukan merupakan ide utama semenjak awal. Logis, Marc dengan umur yang sudah memasuki usia 30-an merasa akan banyak potensi masalah jika harus memasuki tim satelit baru, dengan suasana baru dan mungkin kru baru. Kalau bisa tetap pakai GP25 tahun depan, tentu lebih baik tetap bersama adiknya di Gresini tahun depan atau tim pabrikan lain. Mengenai keputusan Ducati pada press conference, Marc Marquez mengatakan bahwa ia memiliki batas waktu untuk menunggu keputusan ini, namun menolak untuk membagikan kapan batas waktu tersebut. Alih-alih menolak, Marc menjelaskan alasannya mengenai hal tersebut adalah karena sponsor pribadinya harus mengetahui kepastian tim mana yang akan Marquez tuju. Espargaro yang kini berusia 34 tahun memang resmi memutuskan pensiun dari MotoGP akhir musim nanti. Kini Aprilia Racing sedang menimbang-nimbang siapa rider yang layak menjadi penggantinya. Adapun 3 nama yang muncul yakni Jorge Martin, Marc Marquez, dan Enea Bastianini. Martin dan Marquez pun diperkirakan akan tetap berada di lingkup Ducati musim depan. Namun Bastianini lebih berpeluang untuk hengkang. Espargaro pun meyakini baik Bastianini maupun Bezzecchi sama-sama layak jadi penggantinya asal mau bekerja sekeras mungkin. Bezzecchi pun menanggapi opini Espargaro ini. Anak didik Valentino Rossi di VR46 Rider Academy ini pun tak memungkiri bahwa membela tim pabrikan sekali Aprilia Racing bakal sangat menyenangkan. Apalagi mereka juga sudah mulai konsisten bertarung di papan atas. Di sisi lain, Bezzecchi juga memilih bersikap merendah. Pasalnya, usai mengakhiri musim 2023 di peringkat ketiga, ia justru terseok-seok pada awal musim ini. Saat ini, ia duduk di peringkat 10 klasemen pembalap dengan 42 poin dan baru mengoleksi 1 podium. Saat masih berlaga di Moto2 2020, Bezzecchi sempat mendapatkan tawaran dari CEO Aprilia Racing Massimo Rivola untuk membela tim asal Noale tersebut di MotoGP 2021. Namun Bezzecchi menolaknya karena sudah terlanjur tanda tangan kontrak baru dengan VR46 untuk lanjut balapan di Moto2. Marini dan Johann Zarco mengantongi kontrak 2 musim dengan Honda Racing Corporation atau HRC yang baru akan habis musim depan. Di sisi lain, kontrak Mir dan Nakagami akan habis akhir musim ini. Mir sendiri sudah belak-belakan mengaku telah melihat performa Honda terus terpuruk, sementara Nakagami juga tak kunjung kompetitif. Marini dan Mir pun belakangan sempat digosipkan sama-sama mengincar kursi di Trackhouse Racing. Namun Marini tegas membantah rumor tersebut dan menegaskan ia akan bertahan di Honda musim depan. Puig juga menyatakan bahwa Marini tak akan pergi kemana-mana, tetapi mengakui masa depan Nakagami tak ada di tangannya. Belakangan ini, Mir memang menyatakan ogah terus-terusan tampil di papan bawah. Namun juara dunia Moto3 2017 dan MotoGP 2020 ini juga mengaku belum tahu apa yang harus ia putuskan soal masa depannya. Ia pun mensinyalir masih mau menunggu 1 hingga 2 bulan lagi untuk melihat progres pengembangan Honda. Di sisi lain, Repsol Honda juga digosipkan berpeluang menggait Jack Miller yang dikabarkan akan didepak oleh KTM musim depan.
Apalagi Miller punya banyak pengalaman dengan berbagai motor berbeda dan pernah membela Honda di tim-tim satelitnya pada 2015 hingga 2017. Namun Puig mengaku belum berdiskusi dengan siapapun. Salah satu protagonis utama saat ini adalah Pedro Acosta. Meski masih sangat muda, rookie MotoGP 2024 itu berbagi lintasan dengan pembalap Cervera. Walau tujuan keduanya sangat berbeda, mereka telah bertemu pada satu waktu atau yang lain. Dan pembalap Spanyol itu dapat melihat apa yang mampu dilakukan oleh juara dunia 8 kali itu di atas aspal. Dalam sebuah wawancara dengan DAZN, pembalap asal Mazaron ini ditanya apakah dia ingin menjadi lebih seperti rekan senegaranya atau Valentino Rossi. Tanpa ragu, dia menjawab Valentino Rossi. Acosta juga menjelaskan alasan mengapa lebih memilih pembalap asal Italia itu. Salah satunya adalah ia diundang ke The Ranch milik Rossi musim dingin lalu. Dan Acosta menyebut bahwa Rossi telah melakukan banyak hal baik untuk MotoGP. Lebih lanjut, Acosta mengatakan Rossi adalah orang yang membuat MotoGP semakin dikenal di dunia. Dan Rossi adalah orang yang telah membimbing semua pembalap-pembalap muda saat ini. Menariknya, rider gas-gas Tech 3 tidak mau ditandemkan dengan kedua juara dunia MotoGP itu. Ia malah menunjuk Dani Pedrosa sebagai sosok yang cocok jadi rekannya. Hal ini karena Acosta sangat mengagumi sosok Pedrosa dengan tubuh sekecil itu bisa mengendarai motor MotoGP dengan hebat. Bahkan Acosta menyebut Pedrosa memiliki bakat yang tidak dimiliki oleh siapapun saat ini. Hanya Casey Stoner atau Valentino yang berada di levelnya. Bagnaia mendominasi sesi siang yang berlangsung selama 1 jam dengan 1 menit 44,938 detik. Rookie Tech 3 gas-gas Pedro Acosta berhasil naik ke posisi ketiga setelah terjatuh di tikungan 13 pada pertengahan sesi. Sementara Marc Marquez berhasil lolos ke Q2 untuk pertama kalinya sejak MotoGP Spanyol. Pencatat waktu terbaik FP1 Maverick Viñales sempat membuka harapan jadi yang tercepat dengan 1 menit 46,165 detik. Namun pembalap Aprilia itu kalah cepat setelah dikalahkan oleh Marc Marquez usai membukukan 1 menit 45,582 detik. Catatan waktu pembalap Gresini Ducati itu didapat di sisa waktu sekitar 45 menit, yang mana menjadi patokan hingga Viñales. Saat Viñales menggunakan ban belakang lunak baru, dirinya unggul tipis dengan 1 detik 45,245 detik saat sesi memasuki 20 menit terakhir. Sementara itu, Bagnaia mencatatkan waktu yang sangat cepat di lap terakhirnya, 1 menit 44,938 detik. Kinerja mengagumkan dipertontonkan Alex Rins. Pembalap anyar Yamaha berhasil maju ke urutan kedua, tertinggal 0,273 detik mengungguli Acosta. Miguel Oliveira naik ke posisi keempat di akhir sesi dengan motor Trackhouse Racing Aprilia, sementara Marc Marquez melengkapi 5 besar. Enea Bastianini berada di urutan ke-6, dengan pemimpin klasemen Jorge Martin posisi 7 di depan Alex Marquez, Viñales, dan rekan setimnya di Aprilia Alex Espargaro. Beberapa menit terakhir yang menegangkan membuat urutan 10 besar di belakang Pecco berubah dengan cepat. Fabio Quartararo menjadi yang paling terpuruk setelah melorot dari posisi 3 ke posisi 11. Juara dunia MotoGP 2021 itu harus membatalkan putaran terakhirnya setelah mengalami kecelakaan di tikungan 10. Dia akan menghadapi Q1 di kualifikasi pada Sabtu pagi, seperti halnya ketiga pembalap tim pabrikan KTM, Brad Binder, Jack Miller, dan Paul Espargaro. Takaki Nakagami dari LCR menjadi yang tercepat dari tim Honda di urutan ke-19. Sementara Luca Marini dari tim pabrikan RC213V berada di urutan terakhir.